Sebuah negara maritim yang mempunyai wilayah perairan yang sangat luas tentu juga harus mempunyai kekuatan angkatan laut yang sangat kuat. Begitupun juga Majapahit, yang di masa kejayaannya menguasai hampir seluruh wilayah Nusantara. Empu Nala atau Laksamana Nala merupakan seorang bangsawan kerajaan Majapahit yang menjadi Panglima Angkatan Laut sejak masa pemerintahan Ratu Tribhuwana Tunggadewi sampai era Raja Hayam Wuruk. Sebagai Panglima Angkatan Laut, Empu Nala memainkan peranan penting dalam memperkuat Majapahit, baik melalui ekspedisi maupun ekspansi maritim yang mendukung ambisi Sumpah Palapa Gajah Mada untuk menyatukan Nusantara. Di bawah kepemimpinan Empu Nala, Kerajaan Majapahit membangun armada kapal yang tangguh dan prajurit angkatan laut yang gagah berani. Armada ini menjadi instrumen utama dalam penaklukan wilayah Nusantara. Kapal-kapal perang Majapahit yang dikenal sebagai Jung Jawa dilengkapi dengan meriam Cetbang yang membuat Angkatan Laut Majapahit sangat disegani di lautan. Ketangguhan Empu Nala dalam memimpin tercatat dalam berbagai sumber sejarah, seperti Negara Kertagama, Prasasti Prapancasapura, Prasasti Batur, Prasasti Bendosari, Prasasti Palungan, dan Prasasti Sekar. Dalam catatan sejarah, ia diangkat sebagai panglima oleh Ratu Tribhuwana Tunggadewi dan dikenal sering menghabiskan waktunya di Pelabuhan Ujung Galuh, yang kini dikenal sebagai Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya. Empu Nala dikenal sebagai sosok inovatif yang berhasil membongkar rahasia konstruksi kapal perang Mongol yang pernah digunakan saat penyerbuan Pulau Jawa oleh tentara Kubilai Han. Ia menemukan bahwa kelemahan kapal Mongol terletak pada desainnya yang terlalu gemuk, sehingga sulit untuk bermanuver di lautan. Dari hasil pengamatannya, Empu Nala merancang kapal dengan bentuk yang lebih ramping, namun memiliki kapasitas yang lebih besar, mampu menampung ratusan prajurit dan perbekalan untuk bertahan sampai 1 tahun di lautan. Kapal-kapal ini menjadi tulang punggung Angkatan Laut Majapahit dan diberi nama Jung Jawa. Selain bentuk kapal yang lebih efisien, kapal Jung Jawa juga dilengkapi dengan meriam Cetbang yang terkenal ganas dalam pertempuran. Meriam ini adalah hasil karya Mahapatih Gajah Mada dan Arya Damar, seorang ahli mesiu pada zaman itu. Dipasang di kapal-kapal perang Majapahit yang membuat pelaut asing termasuk dari Eropa merasa gentar saat melewati perairan Nusantara. Empu Nala memimpin berbagai ekspedisi maritim di bawah pengawasan Gajah Mada yang dimulai sekitar tahun 1339 Masehi. Armada Majapahit di bawah komandonya berhasil menaklukkan berbagai kerajaan di Nusantara, termasuk Samudra Pasai di barat, Sumatera, Semenanjung Malaya, sampai Kalimantan. Peran Angkatan Laut yang kuat ini sangat krusial dalam mewujudkan ambisi Gajah Mada untuk menyatukan Nusantara. Bahkan konon saat ekspedisi ke Samudra Pasai, Empu Nala memimpin armada Majapahit dengan mengikut sertakan 400 kapal Jung Jawa, yang mana satu kapal dapat menampung 200 sampai 1000 orang. Sebagai panglima yang cerdik, Empu Nala menyusun strategi pertahanan maritim yang sangat cemerlang. Empu Nala menempatkan gugus kapal perang berjumlah beberapa puluh kapal untuk menjaga 5 titik penting perairan Nusantara. Armada gugus pertama bertugas di sebelah barat Pulau Sumatera sebagai gugus kapal perang penjaga Samudra Hindia. Armada gugus kedua menjaga Laut Kidul atau sebelah selatan Pulau Jawa. Armada gugus ketiga bertugas menjaga perairan Selat Makassar dan wilayah Ternate, Tidore, serta Halmahera. Armada gugus keempat menjaga Selat Malaka dan Kepulauan Natuna. Armada gugus kelima menjaga Laut Jawa sampai ke arah timur, kemudian ke Maluku. Kapal-kapal ini mengibarkan bendera Majapahit ditambah dengan bendera emas simbol Istana Majapahit. Dari kelima armada Majapahit itu, yang terberat ialah menjaga perairan Selat Malaka dan Laut Cina Selatan yang penuh dengan perompak yang berpangkalan di sekitar wilayah Champa, Vietnam, dan Tiongkok. Armada keempat yang menjaga Selat Malaka itu biasanya dibantu oleh armada pertama yang menjaga Samudra Hindia jika ada perompak yang melarikan diri ke barat laut menyusuri Selat Malaka.
Lalu armada Laut Selatan biasanya membantu armada Jawa dalam menjaga keamanan kapal-kapal dagang pembawa rempah-rempah yang melalui Selat Sunda, yang lebih aman menuju India dan Timur Tengah. Tugas lain armada Laut Kidul adalah menjaga Selat Bali dan perairan selatan Nusa Tenggara. Bahkan di sebelah selatan Pulau Bali terdapat galangan-galangan kapal-kapal Majapahit yang cukup besar. Armada ketiga bertugas menjaga dari kapal-kapal penyusup dari wilayah Mindanao, Filipina, sekaligus menjaga kepulauan rempah-rempah Maluku. Kapal terbesar berbendera Majapahit biasanya ditempatkan di setiap gugus, berfungsi sebagai pusat komando bagi semua kapal perang di sekitarnya. Empu Nala memainkan peranan kunci dalam mendukung Sumpah Palapa Gajah Mada yang bertekad menyatukan seluruh Nusantara. Gajah Mada sadar bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, ia memerlukan kekuatan laut yang sangat tangguh, karena banyak wilayah Nusantara yang tersebar di berbagai pulau. Maka ia meminta bantuan dari Empu Nala untuk memperkuat Angkatan Laut Majapahit, baik dari sisi kualitas kapal maupun kesejahteraan prajurit. Empu Nala berhasil membangun armada yang sangat besar dengan menggunakan kayu raksasa dari Pulau Rahasia. Sampai sekarang belum diketahui di mana letak pulau tersebut. Kapal-kapal besar yang dirancangnya membuat Angkatan Laut Majapahit menjadi kekuatan maritim yang tidak tertandingi di Asia Tenggara, yang menjadikan Majapahit sangat disegani bahkan oleh Kekaisaran Tiongkok. Laksamana Nala dengan kejeniusan dan inovasinya membawa Angkatan Laut Majapahit ke puncak kejayaannya. Tanpa pendidikan formal di bidang kelautan, ia berhasil menciptakan kapal-kapal canggih pada masa itu yang melegenda. Berkat kepemimpinannya, kekuatan maritim Majapahit tidak terkalahkan dan berperan besar dalam mewujudkan visi Gajah Mada menyatukan Nusantara. Kekuatan Laut Majapahit ini tidak hanya menjadi bagian penting dalam sejarah, tetapi juga menjadi simbol kejayaan Majapahit. Setelah Gajah Mada dan Empu Nala wafat, maka kekuatan Majapahit pun berangsur-angsur melemah. Apalagi terjadi perang saudara, yaitu Perang Parikrek, yang menjadikan kapal-kapal Majapahit saling serang satu sama lain. Terjadi kehancuran bagi seluruh armada Majapahit.